Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Sahabat kajian santuy, alhamdulillah, perlu kita sadari bahwasanya membangun silaturahmi itu bukan hanya kepada manusia. Akan tetapi membangun silaturahmi yang baik itu juga perlu kepada yang namanya makhluk Allah lainnya, yaitu kepada alam sekitar. Lantas yang menjadi pertanyaan, gimana caranya berhubungan baik terhadap alam sekitar yang baik? Salah satu caranya, misalnya kita suka, ibu-ibu nih yang suka melihara kembang atau tumbuh-tumbuhan, ya disiram tiap hari kembangnya, tumbuhannya. Bagi teman-teman nih yang suka memelihara ikan hias, ya dikasih makan ikan hiasnya setiap hari. Dan disitulah nanti akan yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatan khair, bertambah kebaikan. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka disitulah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Sahabat kajian santuy dimanapun berada, perlu kita sadari baiknya kondisi sekitar kita ini karena keadaan kita juga baik terhadap alam sekitar ini. Tetapi hancurnya alam sekitar ini disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri atau karena perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ke-30, surah Ar-Rum ayat ke-41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ila akhir ayat. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Marilah kita sayangi yang namanya hewan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu orang yang menyayangi kucing, maka akan dikirimkan oleh Allah ke dalam surga. Orang yang menyakiti kucing, maka Allah akan kirim ia ke neraka. Itu tandanya apa? Bahwasanya untuk menuju surga itu banyak caranya. Bukan hanya dengan cara ibadah mahdhah, sekedar zikir, ngaji, sholat. Itu memang. Tapi bukan cuma itu yang dapat menghantarkan diri kita ke surga. Bahkan seorang ulama sufi, orang yang terkenal dengan menulis kitab yang banyak, suatu ketika ia menulis kitab di tengah malam. Nah, ketika beliau menulis kitab, tiba-tiba ada lalat menghampirinya. Beliau stop dulu nulisnya. Nah, ketika beliau stop nulisnya, dia lihat lalat itu sepertinya, kenapa ini? Selalu berputar-putar di dalam tulisannya itu. Akhirnya dilihat lalat itu dalam keadaan memakan atau meminum yang namanya tinta, bekas tulisan daripada seorang ulama sufi tersebut. Seorang ulama sufi tersebut memiliki kitab yang sangat banyak yang ia tulis, sehingga beliau tidak lama kemudian beliau wafat. Ketika beliau wafat, ada seorang yang bermimpi bertemu dengan seorang ulama sufi tersebut dan bertanya, lantaran apa engkau masuk ke dalam surga, wahai ulama sufi itu? Kemudian ulama sufi tersebut menjawab, saya masuk surga bukan karena karya kitab saya yang banyak, tetapi wasilah atau perantara karena saya telah memberikan kesempatan kepada lalat yang haus untuk memakan atau meminum yang namanya isi pena saya. Luar biasa. Sahabat-sahabatku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ada seorang putri bangsawan dari karangan dinasti Utsmaniyah. Ceritanya pada saat beliau hidup, beliau dalam keadaan suka membantu orang yang kesusahan, membangun rumah sakit, membangun sekolahan, bahkan membuat sumur yang pada saat itu ada sekelompok golongan atau sekelompok masyarakat yang memiliki keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya air pada saat itu tidak ada. Akhirnya beliau membuatkan sumur. Nah, setelah itu, setelah selesai, beliau terus melakukan amalan-amalan kebaikan dan tidak melupakan ibadah mahdhahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika beliau dalam keadaan wafat,
warga atau masyarakat di sekitar itu senantiasa bermimpi dengan yang namanya putri bangsawan itu. Putri bangsawan yang kaya tapi dermawan. Lantas ada seorang yang bermimpi bertemu dengan putri bangsawan itu, bertanya, lantaran apa engkau masuk ke dalam surga? Kemudian putri bangsawan pun berkata, lantaran saya membuatkan sumur untuk masyarakat yang kekurangan air. Masya Allah, kita bisa sadari bahwasanya untuk masuk ke dalam surga itu bukan hanya saja dengan ibadah mahdhah kita, tetapi ada perantara-perantara khusus. Memang ibadah mahdhah sangatlah wajib, tetapi ada perantara-perantara khusus yang Allah sediakan, bahwasanya amalan-amalan yang sekiranya remeh-temeh, ternyata amalan yang itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan diri kita masuk ke dalam surga. Bahkan ada suatu istilah, istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Menunjukkan apa? Tetap lakukanlah ibadah-ibadah yang sekiranya remeh-temeh, tapi mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup kita, daripada haji berkali-kali tetapi mohon maaf uangnya didapat dari hasil korupsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. Ibadah mahdhah wajib, tetapi harus kita imbangi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang di dalam Al-Quran hanya 3,5% saja ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah mahdhah. Selebihnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang sudah ada ketentuannya. Ibadah ghairu mahdhah unlimited, tanpa batas. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga alam sekitar kita ini, sehingga kita tergolong oleh orang-orang yang mencintai alam sekitar. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.